Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal manajemen rantai pasok. Perkenalkan, saya Komang Cynthia Krismayanti dari kelas MJ107. Pada jurnal pertama berjudul Analisis Penerapan Manajemen Rantai Pasokan Pabrik Gula Aren Masarang. Latar belakangnya adalah pabrik gula ini menjadi objek penelitian karena bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi gula aren yang bahan bakunya berasal dari nira pohon aren. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen rantai pasokan pabrik gula aren Masarang Tondano. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dikerjakan secara observasi, wawancara, dan interview di lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rantai pasokan pabrik gula aren Masarang berawal dari petani sebagai supplier air nira, kemudian diangkut ke pabrik, kemudian diproses di pabrik, dan dikirim ke konsumen. Implikasinya, rantai pasokan pertama, yaitu petani sebagai pemasok air nira, kini hanya berjumlah 15 orang. Kemudian ketidakmampuan pabrik dalam memenuhi permintaan konsumen luar negeri ini menunjukkan adanya potensi pendapatan yang hilang. Kemudian konsumen memerlukan gula kristal yang banyak, namun produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Jurnal yang kedua berjudul Implementation of Supply Chain Management to Reduce Production Cost. Latar belakangnya adalah manajemen rantai pasok telah menjadi elemen krusial dalam mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional dan pada akhirnya dapat menurunkan biaya produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan manajemen rantai pasok sebagai strategi untuk mengurangi biaya produksi dalam konteks industri tertentu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen rantai pasok dengan fokus pada strategi pengurangan biaya, optimalisasi operasional, dan praktik berkelanjutan memberikan dampak positif bagi efisiensi dan keberlanjutan perusahaan. Implikasinya adalah strategi pengurangan biaya dan optimal operasional dalam SDM berdampak positif pada efisiensi perusahaan. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak manajemen inventaris dan sistem manajemen transportasi dapat mengurangi kesalahan manusia dan menyederhanakan operasi rantai pasokan. Praktik berkelanjutan termasuk pengurangan limbah dan penggunaan energi terbarukan tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan tetapi juga menghasilkan penghematan biaya dalam jangka panjang. Kemudian jurnal yang ketiga berjudul Analisis Manfaat Penerapan Manajemen Rantai Pasok dan ERP. Latar belakangnya adalah kemajuan teknologi semakin mempermudah perusahaan terkhususnya PT Indofood untuk mendistribusikan produknya dalam skala besar. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam operasional perusahaan industri ialah perangkat lunak SAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari penerapan manajemen rantai pasok dan ERP pada PT Indofood. Metode penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif deskriptif dengan sumber artikel mengenai proses bisnis perusahaan Indofood dan penerapan SCM serta ERP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indofood menggunakan perangkat lunak SAP untuk mengendalikan rantai pasok secara efektif dengan adanya penyajian informasi yang jelas serta dapat diakses secara real-time. Implikasinya, transformasi digital melalui integrasi SCM dan ERP bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan keberlanjutan bisnisnya di era modern. Kemudian jurnal yang keempat berjudul Analisis Efektivitas Manajemen Rantai Pasok dalam UMKM Kerupuk Singkong Sadaria di Desa Pujajar. Latar belakangnya adalah permasalahan yang dialami oleh UMKM Kerupuk Singkong Sadaria ini terkait manajemen inventory bahan baku singkong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis SCM yang digunakan UMKM Kerupuk Singkong Sadaria dalam menjalankan proses produksinya agar efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan pengamatan dan observasi secara langsung kepada pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok pada UMKM tersebut dimulai dari tengkulak, produksi, distribusi ke gedung penyimpanan, kemudian toko retail dan konsumen. Namun dalam penerapan manajemen rantai pasok pada UMKM tersebut terdapat hambatan dalam manajemen bahan baku. Kemudian implikasinya perlunya menetapkan kriteria ketat terkait kualitas, harga, dan jumlah bahan baku dari pemasok agar hasil produksinya konsisten. Kemudian memperluas penggunaan platform digital untuk menjangkau pasar di luar wilayah lokal. Kemudian menjalin hubungan yang lebih baik dan transparan dengan pemasok untuk meminimalisir risiko keterlambatan transportasi atau ketidaksesuaian volume bahan baku.
Kemudian, jurnal yang kelima adalah penerapan manajemen rantai pasok berbasis sistem RRP pada PT Unilever Indonesia. Latar belakangnya, PT Unilever ini merupakan salah satu perusahaan terbaik, sehingga perusahaan ini harus selalu mengikuti perkembangan dan menyesuaikan perubahan-perubahan pada lingkungan bisnis dalam menghadapi perdagangan bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen rantai pasok berbasis sistem ERP pada PT Unilever. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen rantai pasok pada PT Unilever Indonesia disebut dengan agricultural supply chain. Rantai pasok pada perusahaan tersebut dimulai dari penyedia bahan baku, kemudian diteruskan ke pabrik dan diolah menjadi barang jadi dan siap jual hingga ke konsumen. Penerapan ERP pada PT Unilever Indonesia menjadikan proses yang dilakukan lebih cepat dan tidak memerlukan banyak waktu. Implikasinya adalah tantangan utama sebagai perusahaan bukan hanya pada ketersediaan teknologi, melainkan pada literasi digital, sumber daya manusia, dan biaya investasi awal yang seringkali dianggap membebani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.